pemakapana. Kalau ada yang menusuk, jangan suka tersinggung. Sudahlah, kita lihat saja dari sorot mata, dari gaya bicara, kayaknya ini bukan ahli ilmu ini. Dilayani juga bukan level ini. Ya udah, kita biarin aja. Nah, anggap aja lewat begitu. Nah begitu Pak. Nah sebenarnya mau disebut sulukkah atau muraqabah, di TKN Suryalaya ini berlaku. Mana di antara suluknya tuh zikir setiap ba'da sholat, itu suluk itu. Suluk itu bahasa masdar daripada salaka. Salaka adalah melakukan perjalanan. Melakukan perjalanan. Kalau memang mau, sebulan sekali saya mau meluangkan waktu 3 hari umpamanya, tidak ada larangan. Suryalaya tidak melarang, walau tidak memerintah. Ini guru arif sekelas Pangersa Abah, kitanya mesti pakai balagoh juga, nggak bisa polos hitam putih gitu. Kan kalau nalkin beliau menyampaikan sekurang-kurangnya 165. Sebaliknya dari itu sebanyak-banyaknya nggak kehitung. Mau 1.000, 10.000, 100.000, dikirnya 1 juta, 10 juta, 1 miliar, silakan. Dikir hobi bahkan tidak disebut sekurang-kurangnya seputar tasbih, enggak disebutkan. Karena sebenarnya dikir hobi itu kapan? Seumur hidup. Dikir hobi. Bagaimana kalau tidur asal mau tidurnya zikir, maka tidurnya dinilai zikir. Tidurnya dinilai zikir. Bagaimana waktu di toilet yang dilarang bacaan lidah. Kalau sadar terhadap keberadaan Allah, tidak boleh hilang. Kalau di WC nggak boleh ingat Allah, berarti yang meninggal di WC meninggal dalam keadaan lupa kepada Allah. Hati-hati Anda. Apik dalam fikih tapi kurang paham terhadap tasawuf. Jadi yang rahimakumullah. Baik. Sungguh banyak penyakit-penyakit yang ada dalam kolbu kita. Kalau di dalam Tanwirul Qulub yang disebutkan biangnya 7. Kalau di dalam Ihya'u Ulumuddin, kalau nyebut Ihya'u-nya mesti jelas ya. Apa katanya? Ihya'u Ulumuddin. Karena hamzah tersebut huruf pokok, pengganti daripada iya. I'rab terdapat pada hamzahnya. Hadza Ihya'u Ulumuddin. Ra'aitu Ihya'a Ulumuddin. Qara'tu fi Ihya'i Ulumuddin. Kalau enggak pakai hamzah, Ra'aitu Ihya Ulumuddin. Ya pasti kalau oleh ulama dianggap kamu nggak ngaji sih. Dianggapnya begitu. Baik. Ihya Ulumuddin berapa? Ihya Ulumuddin 52 sifat-sifat buruk yang disebut. Memang cuma segitu silakan kaji lagi dalam kitab-kitab lain. Bisa jadi 1.000, 2.000, 10.000, 100.000, 1 juta. Jutaan. Penyakit kolbu itu luar biasa banyaknya. Nah, saya akan masuk kepada istilah muraqabah. Karena di kalangan kita kurang dikenal, di pusat sudah saya bahas, seizin keluarga. Walaupun saya disebut ulama, pimpinan pesantren Az-Zainiyah, pimpinan organisasi anu, kalau untuk lingkungan Suryalaya, kulonuwun. Karena ada pemegang otorita. Ada keluarga Pangersa Abah. Saya mohon izin, manakib ini saya akan menjelaskan muraqabah dan asma yang 7. Kata keluarga, silahkan saya sampaikan. Ya. Kenapa Pak Wang ngomong begitu? Masih ada di antara ikhwan yang suka comel, cek Sundawa. Tahu comel? Banyak ngeritik tapi nggak pakai ilmu. Dari mana ini? Abah juga nggak pernah merentah. Kok ajangan gitu-gituan? Termasuk TKN Center. Center kan pusat. TKN Center jadi pusat loh. Berarti menyaingi pusat dong. Ini otak dari mana kamu? TKN Center DKI Jakarta. Gitu. Kalau
TKN Center hanya boleh disebutkan satu tempat, bagaimana perguruan TKN yang lain? Meranggen, Pusat Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Surabaya, Syekh Asrori Qadiriyah Naqsabandiyah. Abuya Sukanta di Banten Labuan Qadiriyah Naqsabandiyah. Banyak Pak, jangan sempit. Kalau kita cintai Suryalaya, hormati Suryalaya, agungkan Suryalaya, bagus, tapi jangan nafikan yang lain. Kalau kita menganggap bahwa pusat tarekat hanya di Suryalaya saja, yang lain dianggap tidak benar, bagaimana Anda berpikir? Umat Islam di dunia hari ini 1,5 miliar. Di Indonesia saja 200 juta. Potong yang belum dewasa 100 juta. Maka yang sudah dewasa 100 juta. Kalau Ikhwan TKN Suryalaya baru 4 juta, 94 juta lagi. Silakan yang lain, silakan. Selama dia benar, selama dia sesuai dengan aturan, siapapun. Maaf ya, supaya kita menghargai pihak-pihak lain yang memang benar dan diakui. Kemudian kita masuk pada muraqabah. Seakan-akan Ikhwan TKN sekelas kita seperti nggak layak gitu masuk kepada pembahasan maupun praktek muraqabah. Kira-kira salah nggak saya ngomong? Bapak-bapak udah layak muraqabah belum? Jawabannya kebanyakan nggak punya jawaban. Ya. Nah, sekarang saya perlu jelaskan. Muraqabah itu diambil dari kata rokbun. Apa katanya? Di antara malaikat ada yang disebutkan rokib. Apa itu rokib? Pengintip. Bisa disebut pemindai enggak ya? Pokoknya mengamati terus gitu. Mengawasi terus. Rokib. Boleh. Sebenarnya belajar dzikir bertorikot itu adalah muraqabah. Torikot itu sendiri muraqabah. Kita memuraqabahi keadaan kolbu kita. Apa bahan-bahannya? Antara lain yang pertama adalah ahadiyah. Apa katanya? Ini oleh Bapak bisa langsung dipraktekkan. Mau nanti malam dipraktekkan boleh. Katanya harus di Sukabumi dulu. Betul. Pada awal-awal saya menggulirkan ini seizin keluarga adalah harus saya kawal supaya tidak salah praktik. Supaya jangan sampai itu tadi kependekaran. Kalau sudah mengamalkan yang gini-gini, nanti otaknya aku jadi wali, aku jadi wali. Pasti aku terbang. Dikirnya belum apa-apa, perasaan sudah terbang. Itulah gak normal. Itu yang saya wanti-wantikan. Sebenarnya tidak harus izin khusus, tidak harus pembimbing khusus, enggak. Wong dzikir itu sendiri adalah muraqabah. Jadi apa yang diamalkannya? Dzikir khofi. Kalau di torekot lain ada dengan dzikir jahar, silakan, hak mereka. Gitu ya. Jangan suka usil terhadap tarekat-tarekat lain. Dzikir khofi. Jadi bedanya apa aja, Wak, dengan dzikir biasa? Ada fokus, dokter. Ada fokus-fokusnya. Muraqabah yang pertama telah diuji coba oleh mereka yang pendahulu-pendahulu kita. Ini belajar mengamalkannya 10.000 kali. Dzikir khofi dalam kolbu. Mampu, Bapak mampu. Kalau Anda mengatakan tidak mampu, pernah nonton bola tamat nggak? Gitu aja pertanyaannya, mudah saya. Nonton bola tamat itu 2 jam lebih itu.
dengan turun minum segala macam. Wong dikir ini 10.000 cuma sejam setengah. Mampu? Nah ini saya harus potong dulu, minder wardahnya harus buang dulu. Kita ini terlalu sering ditakut-takuti. Ini bukan kelas kamu ya, yang naik di kelas itu hanya saya, jadi kamu di bawah saya seumur hidup nanti. Itu udah ada permainan itu, saya tahu itu nggak jujur itu. Jangan, tarekat bukan untuk begitu-begituan, bukan untuk membawahi orang, bukan. Bimbing dengan benar. Berapa? Yuk kita praktek dulu. Pejamkan mata, tundukkan kepala, rapatkan bibir seperti biasa, lipatkan lidah ke atas, sebut nama Allah di posisi jantung. Allah, 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 Allah. Mungkin kalau seputar tasbih sudah biasa, 1000 juga mungkin sudah pernah mencicipi. Naik lagi, naik lagi. Mau ditambah tahan napas boleh. Tarik, tahan napasnya, zikir Allah, 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 Allah. Terus. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sudah. Mohon maaf, bisa mempraktekannya? Bisa? Sulit. Mau nyebut bisa sulit, takut sombong katanya. Orang bisa ngaku nggak bisa bukan tawadu itu, kupur nikmat itu, hati-hati. Bisa? Mampu? Sudah pernah 10.000? Sebenarnya mampu? Bisa mempraktekkan? Kapan mulai? Nanti lagi, kabur paes ya. Bisa. Jadi tidak harus ke Sukabumi, asal kontrol diri, jangan sampai ada efek samping. Efek samping di luar tanggung jawab saya, itu aja udah. Tinggal nunduk. Saya mau sholat dulu, sholat dulu, lalu dikir jahar dulu, masuk ke dikir hopinya panjangkan, lebih enak. Nanti kalau langsung dikir hopi dianggap nggak ada dari sononya lagi, Pak Jejen lagi salah nih. ini banyak pengatur yang bukan kelas pengatur sebenarnya. Karena itu kalau di pemerintahan kepangkatan itu sangat ada baper jakatnya ya, ditentukan oleh tim ahli, bukan nyelonong sendiri. Jadi begitu-begitu aja prakteknya. Muraqabah tingkat 1 dikir 10.000. Abah tidak memerintahkan, cukup dengan kata-kata sekurang-kurangnya. Sebanyak-banyaknya tidak di. Yang kedua 10.000. Yang ketiga akrobiyah 10.000. Yang keempat mahabbah fidairatil ula 10.000. Mahabbah fidairatis saniyah 20.000. Saya mau 10.000 terserah. Tetapi orang yang telah berpengalaman ini pas'alu ahla dzikri, tanyakan kepada ahli. Ahli itu orang yang berpengalaman. Sudah diuji coba oleh orang yang berpengalaman. Ini kitabnya dipegang oleh ustadz-ustadz, kiai-kiai di lingkungan Suryalaya. Fathul Arifin, kitab yang disusun oleh Syekh Khotib bin Abdul Ghaffar As-Sambasi. Cuma guru agung kita untuk amalan-amalan yang begini, karena beliau mursyid kamil mukamil, seolah-olah beliau mengatakan, sudahlah yang berat-beratnya bagian abah, kamu mah terima nyocol aja gitu kira-kira. Kudu dieceskeun wae maneh mah. Nah sekarang beliau secara dohir sudah pindah alam, mau manjak kemana lagi kita? Kitalah yang perlu dewasa. Ya, sebenarnya kita mampu. Apakah tidak mengganggu aktivitas di kantor? Tidak. Tidak mengganggu bisnis? Tidak, bahkan memperlancar. Ini beliau apa itu orang yang sedang melakukan testimoni beliau. Udah berapa tahun nih?
Ya. Tuh, beliau belajar saum udah masuk ke bulan 23, Pak Dokter. Ya. Tuh Mang Nandi itu siapa? Kemana sekarang? Yang operator laptop saya beda dengan Kiai Wapi, memainkannya sendiri. Kalau saya kan nggak bisa, udah pakai asisten aja. Dia baru 4 tahun saumnya. Ya. Saya setelah saya sampaikan di mana-mana, sekarang mulai banyak yang mau saum terus menerus. Kalau ada yang mengatakan itu bid'ah, pertanyaan tadi bid'ah apa malas sebenarnya. 13 riwayat hadis tentang saumud dahri. Antara lain teksnya seperti ini, man saumad dahra fisabilillah dayaqallahu lahu jahannam. Orang yang saum karena Allah ad-dahra sepanjang tahun, maka Allah menyempitkan jahanam bagi dia dalam arti yang sangat luas. Ya, insya Allah. Baik hadirin, mahabbah pil kaus 30.000, wilayah ulia 40.000. Kuat? Ini mesti ditanya terus kalau ngomongin gini. Kuat? Kalau masih ragu-ragu nyebut kuat, insya Allah deh. Kuat? Agak berani kalau insya Allah. Sebab insya Allah Indonesia gimana gua aja gitu. Kok ketahuan Pak? Ya lumayan lah, udah tua nih. Mampu. Rata-rata di Sukabumi 789 menjelang manakib antara 50 sampai 100 orang lah ada dari mana-mana. Sekarang yang sedang ada di rumah dari Payakumbuh, Sumatera Barat, dan dari Aceh ingin belajar 40 hari katanya dari kawan-kawan tabligh. Silahkan, silahkan. Tapi kalau untuk umum kita buka 3 hari, 7, 8, 9 setiap menjelang manakib. Baik, wilayah ulia 40. Nanti saya jelaskan satu persatu. Apa itu? Untuk apa itu? Apa manfaatnya? Kamalah nubuwah 10.000, kamalah risalah 10.000, kamalah ulul azmi 10.000. Terus lanjut. Mahabbah surpah 10.000, mahabbah khillah 10.000, datiyah hakikat Muhammadiyah 10.000, hakikat Ahmadiyah bukan organisasi, ini Ahmadiyahnya. Muhammadiyah juga bukan organisasinya, bukan. Nanti saya jelaskan. Hubbus surpah 10.000, latayin 10.000, hakikat Ka'bah 10.000, hakikat Quran 10.000, hakikat salat 10.000, ma'budiyah surpah 10.000. Selesailah ketuk pintu tahap awal. Ya. Jadi jangan begini, wah saya sih udah selesai merokobok. Jadi saya kalau kayak ke Jakarta baru lewat naik bis gitu. Kamu tahu nggak Ciliwung? Enggak turun sih. Kamu tahu Sarinah? Enggak juga. Kamu tahu barangkali bangunan? Enggak juga, wong cuma lewat ya. Jadi kalau satu kali mungkin baru lewat gitu ya. Mungkin nantinya ada yang sudah 7 kali, 8 kali, 10 kali. Jadi berapa kali wah batasnya? Enggak usah lama, sampai mati aja. Jadi nanti saya akan terbang gak Wak? Ya loncat aja dari meja ke bawah lah. Hati-hati kesandung kamu. Apa itu terbang segala macam? Apa itu kesaktian? Ya. Ilmu kesaktian lah. Ini ilmu keikhlasan begitu. Saya bukan menjelekkan, bukan. Ini ilmu keikhlasan. Sebenarnya ikhlas itu lebih sakti daripada orang sakti. Lebih sakti daripada itulah para wali. Walau para wali tidak terkalahkan dulu kebanyakan oleh pendekar-pendekar. Kenapa? Karena dia panah lebur menyatu dengan Allah. Nabrak dia sama dengan nabrak bayangan. Yang sakit bukan yang ditabrak, tapi yang menabrak. Nanti saya jelaskan tentang itu. Sekarang kita sebut dulu yuk, supaya hafal semua. Mengaku Ustadz Andri dibimbing dari awal. Nanti kalau ada yang kurang jelas saya bantu. Ngomong semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Satu Al-Ahadiyah. 2 Al-Ma'iyah. 3 Al-Aqrabiyah.
4. Al-mahabbatu fi dairatil ula. 5. Al-mahabbatu fi dairatis saniyah. 6. Al-mahabbatu fil qausi. 7. Wilayatul aliyah. 8. Kamalatun nubuwah. 9. Kamalatul risalah. 10. Kamalatul ulul azmi. 11. Al-mahabbatus surfati. Hiya hakikatu Sayyidina Musa alaihi salam. 12. Al-mahabbatu fil khalqi. Hiya hakikatu Sayyidina Ibrahim alaihi salam. 13. Adatiyatul mutarajjati bil mahabbah. Adatiyatul mutarajjatu bil mahabbah. Wahia hakikatul Muhammadiyah. Singkatnya yang 13 ini hakikah al-Muhammadiyah. Yang ke-14 hakikatu Ahmadiyah. 15 al-hubbus surfati. 16 hakikatul la ta'yin. 17 hakikatul Ka'bah. 18 hakikatul Quran. 19 hakikatus shalah. 20 al-ma'budiyatus surfati. Al-ma'budiyatus surfatu. Ya, alhamdulillah, makasih. Jangan kayak saya. Jadi kiai udah 36 tahun baru bisa ngomongin ginian 2 tahun ini aja. Karena saya nggak pernah mempelajari dari dulu. Saya hidmah di Suriyalaya sudah 24 tahun, berarti 22 tahun saya nggak ngerti ini ya. Itu tadi karena merasa ada apa? Udahlah, dikir saya segini aja. Tapi setelah beliau wafat, saya berpikir, waduh, ini pekerjaan-pekerjaan yang kelihatannya seperti pekerjaan berat, siapa yang akan melakukan? Ya. Ini kalau tidak kita gali lagi, nanti akan nasiya mansiya, sesuatu yang terbuang nanti. Jadi benda museum ini nanti. Buku ini sudah aja jadi benda museum. Masukin ke museum, dijaga oleh polisi gini tiap hari. Sayang itu. Sayang. Ya, kita mulai dari ahadiyah. Dari ahadiyah. Apa itu ahadiyah? Kalau secara emosi, apalagi etimologi, kurang pas saya sendiri ini dengan makna ahadiyah itulah itu kemahaan Allah. Padahal lebih enak kenunggalan Allah, keesaan Allah. Tetapi saya pun harus patsun tunduk kepada para pendahulu. Makna daripada ahadiyah adalah melatih kalbu kita, melatih keyakinan tentang kemahaan Allah. Apa katanya? Bahwa Allah maha dalam segala sifatnya. Maha dalam segala. Ini sebelum masuk ke sini, supaya nggak terlalu dogmatis, nggak terlalu intimidasi, dimakan bulet-bulet gitu. Mungkin Bapak karena melihat saya yang ngomong, yakin aja gitu ya. Tapi saya juga kurang enak tuh sebenarnya. Yakin tanpa pengetahuan itu lain, Pak ya. Saya lebih senang berangkat dari pengetahuan. Tadi itu kita ini masih terpengaruh oleh akidah agama lain yang beranggapan bahwa Tuhannya di mana? Tuhannya di mana? Saya mau nanya, ini mimbar, kayu apa bukan? Kuat dia? Bagus? Indah? Di mana kekuatan, keindahan,
kebagusannya? Di mimbar itu gitu. Diulang. Kayak sulit begini, kayak sulit. Enggak sulit, enggak sulit, enggak sulit. Cuma jarang denger aja. Bener. Seharusnya terus terang Pak, kita kalah oleh Iran Pak. Dalam hal begini, kita kalah oleh Pakistan. Kita kalah oleh India. Saya meneliti ke negara-negara orang. Bener kita ini. Waduh, Islamnya Islam hafalan sih. Ibadahnya ibadah sekedarnya. Ibadah kita ini ibadah kuli. Setiap ibadah ingin dibalas. Ngamalin ini kok belum terasa juga ya? Kok Allah lambat juga ya? Masih begitu. Ini dampak dari tadi. Saya contohkan apa tadi? Kayu, bagus, indah, kuat. Kuatlah ukuran manusia segitu kuat. Kecuali ditabrak beko ya tentu. Di mana keindahannya? Sana. Kekuatannya di sana. Ketika kita menganggap bahwa Allah adalah di sana, maka segala sifat Allah juga di sana. Rahmannya, Rahimnya, Basornya, Kalamnya, Samaknya, Basornya, segala sifat-sifat Allah